Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal, yakni menjaga dan mengembangkan tauhid kita. Itu saja judulnya. Tauhid kita, wahdaniyatullah, keesaan Tuhan. Di dalam agama Islam, kata kunci dari tauhid adalah la ilaha illallah. Formulasi kata-katanya ini mengandung pengertian dan mengandung pengamalan. Pertama, mengenai masalah pengertian. La ilaha illallah ini artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut dituhankan, ma'bud illallah, kecuali Allah. Ma'bud di sini artinya ada dua segi. Ma'budun, ma'bud artinya disembah, karena ibadah itu artinya penyembahan. Jadi la ma'buda, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Yang kedua, ma'bud berarti abad, hamba. Nah, kalau ma'bud diartikan hamba, menghamba, maka la ma'buda illallah artinya tidak ada yang boleh ditaati kecuali Allah. Nah, ini baru merupakan formulasi atau
kaidah dalam kata-kata. La ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, dan ma'bud artinya disembah pertama, yang kedua ditaati. Kenapa la ilaha illallah dimulai dengan kalimat negatif? Kalau bahasa Arab itu disebut an-nafyu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu didulukan, baru illallah, kecuali Allah. Kenapa tidak langsung saja menggunakan kalimat isbat, kalimat afirmatif? Isbat itu afirmatif. Allahu ilahun, Tuhan, Allah adalah Tuhan. Kenapa digunakan kalimat negatif? Artinya kalimat an-nafyu, meniadakan dulu baru ada keputusan. An-nafyu artinya meniadakan, isbat menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Karena kalau orang dibiarkan berpikir tentang Tuhan tanpa agama, Tuhannya akan jatuh di luar Allah, menuhankan lautan, api, makhluk halus. Ada yang menyembah angin. Biasanya gejala alam yang dianggap menakutkan atau dianggap menghidupi, yang dianggap menakutkan seperti api, angin, badai, bencana, lesus, disembah. Ada yang dianggapnya menghidupi seperti padi, air, maka ada dewa padi, dewa air, dan sebagainya. Sehingga kalau dibiarkan orang mencari Tuhan sendiri, akan jatuh menuhankan alam. Padahal satu Tuhan, selain Tuhan bukan Tuhan tetapi alam. Jadi hanya ada dua aja, ada Tuhan, ada alam. Selain Allah itu alam. Tidak ada unsur kealaman di dalam Allah, dan tidak ada unsur ketuhanan di dalam alam. Ini pas, bandel. Sekarang ini karena pendidikan agama kurang, karena kegelisahan orang, tauhid ini mulai terganggu. Mulai orang menuhankan kebutuhan, menuhankan alam, menuhankan alam gaib dan semacamnya. Padahal
sekalipun gaib, posisinya masih tetap alam. Faktor-faktor yang membuat tauhid kita terganggu, pertama masalah pengertian. Jadi pengertiannya memang tidak beres tentang tauhid. Yang kedua, godaan kebutuhan. Ada al-maslahiyah, ada interest di situ. Yang ketiga, kemiskinan atau ketidakterjangkauan. Kalau kemiskinan itu khusus menyangkut masalah ekonomi. Kalau ketidakterjangkauan itu orang yang ingin memaksakan sesuatu ternyata gagal. Maka kegagalan dan kemiskinan akan menggoncang keimanan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa mendorong orang menjadi kafir. Kafir di sini ada dua bagian, ada kafir akidah dan kafir nikmat. Kafir akidah artinya dia keluar dari Islam. Seperti orang bunuh diri sekeluarga. Bunuh diri itu adalah kekufuran. Dia keluar dari Islam. Ada kufur artinya dia tidak lagi bisa bersyukur kepada nikmat Allah. Ini adalah faktor-faktor pengganggu tauhid. Oleh karenanya, posisi tauhid kita itu harus diperkuat. Memperkuatnya ada beberapa faktor. Pertama, memproses pengertian menjadi penghayatan. Jadi bagaimana pengertianmu terhadap la ilaha illallah ini diproses menjadi rasa terhadap la ilaha illallah itu. Penghayatan itu beda dengan pengertian. Pengertian semata-mata jalurnya adalah rasio. Tapi penghayatan adalah kelanjutan rasio itu kemudian diterima oleh rasa. Di dalam ilmu tarekat itu kan cara. Tarekat itu bahasa Arab secara etimologis artinya cara. Secara istilah artinya sistem. Sistem untuk memproses orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memproses pengertian menjadi penghayatan harus melalui zikir kepada Allah. Jadi la ilaha illallah itu jangan hanya digeletakno saja.
Setiap kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu harus diucapkan dengan hati yang terbuka. Perlunya pengertian itu masuk di dalam hati, dalam rasa. Nah, yang dimasukkan ini apa? Yang dimasukkan adalah makna dari formulasi la ilaha illallah itu. Nah, ini bedanya zikir model Islam dengan semedi atau apa itu, orang-orang kebatinan itu yang denger begitu itu. Ini bedanya di situ. Kalau zikir Islam karena dia mengucapkan dengan kata-kata, kata-kata itu dimengerti, maka kata dan pengertian itulah yang dihayati. Ini lebih aman. Tapi kalau orang kebatinan, zikirnya itu namanya apa itu ya? Ada kok istilahnya sendiri itu. Semedi atau meditasi itu kan bahasa Londo ya, meditasi. Semedi, kemudian ya semedi itu ya. Itu dia mengangen-angen terhadap Tuhan dan fenomena tanpa formulasi, sehingga tidak fokus. Pertama. Yang kedua, rawan gangguan, baik gangguan depth psychology, gangguan kejiwaannya dia sendiri, atau gangguan dari makhluk halus. Dia angen-angen begini itu. Nah, angen-angen ini dia menemukan apa? Itu tidak jelas. Mungkin yang keluar adalah perasaan hatinya yang paling dalam. Mungkin dia diganggu-ganggu oleh setan. Yang waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin jin, mungkin setan, mungkin halusinasinya sendiri, atau ngawang, dia itu tidak punya fokus tentang apa yang disemedikan itu. Oleh karenanya orang semedi model kebatinan itu tidak aman. Prosesnya juga tidak aman, hasilnya juga tidak aman. Nah, kalau la ilaha illallah kan jelas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya yang makhluk halus juga sudah terpotong, hatinya sendiri juga tidak dituhankan, maka tauhid ini akan menjadi lebih aman. Maka mulai sekarang kamu harus belajar zikir. Zikir itu modalnya pengertian terhadap apa yang diucapkan, dan yang kedua konsentrasi. Konsentrasi ini adalah penggabungan antara potensi-potensi yang ada pada diri kamu. Potensi hati, potensi nafsu, potensi ruh, potensi akal, itu diheningkan, disatukan untuk menfokus kepada satu titik yang diucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
itu saya kira dengan tenang, dengan masuk itu akan lebih efektif dari buanter banyak gerak. Wah, lah iku kena opo wong iku kan. Padahal yang diperlukan itu bukan agitasi. Yang diperlukan adalah kontemplasi. Jadi tadi yang saya sebut kalau bahasa ilmu psikologi itu tadi kontemplasi. Bahasa Arabnya tarassuh, peresapan, penghayatan. Nah, ketika zikir-zikir ini masuk, maka akan membuahkan gerakan-gerakan hati yang lebih stabil dan tertib. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, stabil. Asalnya goncang begitu, dia stabil. Kapan itu stabil hatimu? Ya ketika hatimu tersentuh. Ketika berhenti di lisan itu bagus daripada tidak zikir sama sekali. Tapi tidak pada hasil ketenangan, belum. Nah, dari ucapan ke ketenangan harus diproses dalam pengertian makna itu. Tauhid kita ini pertama dengan tarassuh, ya, istilah yang paling baku aja, bahasa Indonesianya penghayatan, bahasa ilmu jiwanya kontemplasi. Nah, kemampuan kontemplasi kita ini masih rawan pengaruh. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al iman yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun posisi di dalam hati. Maka lingkunganmu, lingkungan dari hati ini harus diberi conditioning, lingkungan yang diridhoi oleh Allah. Ibadah, baca Quran, baca sholawat, makan makanan yang halal, tingkah lakunya itu ditoto, maka dia merupakan hinterland. Ngerti ya hinterland apa? Seperti kita di Tenggerayam ini, hinterlandnya ada Gunung Semeru, ada apa nih itu apa? Landscape atau latar belakangnya. Maka dengan Quran, dengan sholawat, dengan ibadah, maka akan terjaga. Sekarang ini tauhid kita ini dibahayakan hampir pada segala jurusan. Jurusan yang pertama adalah jurusan yang menjauhkan atau membikin tidak percayanya manusia kepada kekuasaan Allah. Ini orang-orang karena sekarang miskin, maka mulai menuhankan uang. Di Pancasila itu sudah keuangan yang maha kuasa. Semua ujung-ujungnya uang. Dan idealisme pun juga sekarang bagian dari uang. Yang seharusnya uang itu adalah bagian dari penegakan idealisme. Di sini ini mengancam kekufuran. Kelihatannya sederhana. Orang yang materialistik itu setengah kufur.
Dia percaya kepada Tuhan secara simbolik tapi tidak secara faktual. Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ini bencana terbesar abad ini terhadap tauhid kepada Allah, yakni materialisme. Beda loh ya, orang cari materi dengan materialis itu tidak sama. Kalau materialis dalam ilmu filsafat artinya orang hanya percaya kepada materi, tidak percaya kepada yang immateri. Ini udah kafir namanya. Gejala yang kedua adalah gejala perlawanan terhadap patokan-patokan fundamental dari agama. Saya itu kemarin ke minggu yang lalu ke Nusa Tenggara Barat. Itu ada seorang dokter perempuan pidato. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak prospektif terhadap persamaan gender. Pidato. Nah, bahwa gender itu harus dibela, iya. Tapi ketika orang melawan Quran dan menuduhnya sebagai sesuatu yang tidak pas untuk mengatur gender, di sini terdapat kekufuran. Karena ada penentangan terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sudah kafir kalau menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia secara sadar sudah mengatakan bahwa kitab suci itu tidak cocok lagi gitu. Nah, bahwa dia belum bisa melakukan kitab suci itu masalah lain, tapi kalau kitab sucinya yang sudah dibilang tidak cocok itu beda. Itu mengenai masalah gender. Bahwa orang berjuang untuk membela hak-hak perempuan tentu bagus, tapi kalau kemudian Qur'annya yang dicaci maki, sebetulnya dia masuk daerah kufur, karena salah satu rukun iman adalah iman kepada Al-Qur'an. Ada lagi poligami. Bahwa orang tidak suka kepada poligami boleh kalau memang dia jujur, karena biasanya kalau laki-laki tidak suka kepada poligami itu biasanya tidak jujur. Karena laki-laki itu ada faktor sifat penggeragasannya itu ada. Jadi bagian akomodasi, sana tampung, alasannya kemanusiaan, humanitas. Bahwa orang tidak suka poligami boleh, bahwa orang tidak suka dipoligami juga boleh. Tapi orang tidak boleh melawan ayat Quran yang membolehkan poligami itu. Misalnya ini sebuah rumah, Quran itu sebuah rumah, kamarnya banyak. Kalau saya ngambil kamar yang nomor 1 tidak mau, saya kamar nomor 2 tidak cocok, itu tidak apa-apa. Milih kan pilihan saya, karena Quran kan membuat alternatif, kamu boleh monogami, boleh poligami. Oke, saya ngambil yang poligami. Kenapa? Yang monogami. Kenapa? Karena memang ya tidak laku lagi.
atau nafsu besar tapi tenaga kurang. Mungkin sepeda motor ada, bensin yang kurang, atau ekstra josnya tidak meyakinkan. Nah, ada yang memilih poligami. Nah, antara monogami sama poligami ini sama-sama punya syarat. Tetapi kalau melawan ayatnya itu tidak boleh. Saya sudah sering ingatkan itu pada orang NU, pada perempuan-perempuan. Jangan percaya kalau ada orang laki-laki kampanye anti poligami, itu jangan percaya. Anti poligami itu berarti pro keselingkuhan. Nah, yang benar apa? Ya nerimalah kalau memang istrinya cuma satu, ndak berani dua, ya ngaku saja ndak berani, jangan lalu anti. Kalau saya ditanya dulu itu bagaimana Pak Hasim, saya pilih monogami. Nah, kenapa? Karena mau poligami ndak berani, bukan ndak mau. Kan beda kan ya, ndak mau. Karena ilmunya ini belum dikuasai ilmunya. Sehingga istri itu mesti wirawiri Malang, Jakarta, padahal mestinya kan harus diisi satu-satu kan gitu. Nah, sekarang itu ada gerakan anti poligami, itu artinya anti Al-Quran. Nah ini, jadi sudah diekseskan ke sana. Nah ini tidak terasa, secara terselubung sebetulnya adalah ancaman terhadap tauhid sebagai bagian dari percaya kepada Quran. Rukun iman lagi adalah yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Rasulullah itu sebagian dari rukun iman, kita percaya. Tapi ketika kita tidak menerima hadis karena kita nilai lemah, tidak soal. Tapi kalau in person tidak mempercayai Rasulullah, maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi batal. Nah ini kadang-kadang anak-anak mahasiswa diskusi itu seenaknya aja, ngeritik Nabi Muhammad. Dan dia itu kemanisan, ya apa kritik. Begini-begini ini adalah gangguan-gangguan terselubung yang ujung-ujungnya merusak tauhid. Nah, yang paling banyak adalah takhayul, khurafat. Karena orang sudah tidak lagi punya kemampuan secara rasional, makanya aneh-aneh, seperti lumpur dilempari kambing, tambah meledos karena mangkel lumpurnya itu. Ini gangguan terhadap tauhid, itu musyrik. Nah, sekarang hubungan antara tauhid itu dengan pertolongan sosial kemanusiaan. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa disembah ditaati selain Allah. Oke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah memerintahkan jangan minta tolong selain Allah. Lalu posisinya bagaimana kalau orang minta tolong kepada orang? Nah,
Kalau orang minta tolong kepada Allah, orang itu tidak boleh diyakini sebagai sumber pertolongan, tapi diyakini sebagai perantara pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting, agar kamu tidak menuhankan manusia. Baik itu berupa manusia maupun berupa barang, benda. Ada punya keris itu ada yang mandi, ada biasanya ditempeli jin di situ atau ditempeli apa, tapi itu tetap sarana. Prima kausanya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akik katanya kalau digosok metu butone. Dulu orang menggunakan akik begini, kalau dia meyakini bahwa ini sumber kekuatan, ya musyrik. Tapi kalau ini Allah memberikan kekuatan tertentu, nah bukan dari sini tapi dari Allah, nah tidak musyrik. Karena setiap benda itu oleh Allah diberi kekhususan kekuatan. Kekuatan air tidak terbakar, kekuatan pohon pisang itu kalau ada orang kebal itu dicoba pedangnya itu ditancapkan dulu di pohon pisang baru dipakai, biasanya jebol. Nah, apa hubungannya pohon pisang dengan kesaktian orang itu? Ada tanaman yang rawe yang gatal, pernah dengar ya? Rawe. Oh, kalau kita di semak-semak suka kena rawe. Itu kalahnya pakai ranting atau pohon kelampis yang durinya banyak itu. Nah, yang suka mengeluarkan getah lalu bisa dipakai lem. Kalau kamu mencuklek apa? Mematahkan apa? Kelampis ini kemudian disai. Kamu nginjak rawe itu tidak gatal. Tidak percaya silahkan buktikan. Lalu apa hubungannya antara kelampis dengan rawe? Nah, ini kalau saya mengatakan bahwa ini sebuah khasiat, ya tidak musyrik. Tapi kalau sebuah kekuatan independen yang lepas dari kekuatan Allah, maka menjadi musyrik. Tapi kalau ini kita yakini Allah telah memberikan sebagian dari kekhususan kepada benda ini, ya tidak apa-apa. Jadi kembalinya tetap kepada Allah. Ular besar itu kalau dipukul dengan carang yang kecil dia akan lumpuh. Bayar sebesar apapun juga ular itu. Misalnya ular yang besar yang sanggup makan sapi itu. Besar. Itu sama ranting bambu segian ini kecil. Nggak usah apa keras-keras mukulnya, asal tersentuh aja langsung dia lumpuh. Nah, ini namanya khasiat. Ada pohon-pohonan yang begitu tersentuh langsung ekstra jos, itu ada. Tapi saya tidak tunjukkan sebab kamu nanti cari. Ada di Kalimantan. Nah, itu namanya khasiat. Nah, kalau khasiat, kegunaan dan sebagainya gitu. Tapi jangan mempercayai sebuah benda mempunyai kekuatan independen lepas dari kekuasaan Allah. Nah, anak-anak sekarang bukan hanya soal khurafat, tapi soal perdukunan dan sebagainya. Itu kamu harus hati-hati. Perdukunan itu sangat dekat dengan kemusyrikan. Kenapa? Kalau
perdukunan itu kekuatan si dukun sendiri, itu biasanya bohong. Kalau dia ada buktinya, biasanya pakai periwangan. Nah, kecuali yang bersifat ma'unah, dan untuk membedakan ma'unah dengan kahanah, jadi pertolongan Allah dengan perdukunan, itu lihat orangnya, dia ahli ibadah apa tidak. Sama-sama kita tidak tahu di dalamnya. Karena kalau orang ahli ibadah, black magic itu tidak bisa masuk. Nah, kalau orang tidak ahli ibadah, white magic masuk, black magic juga masuk. Mulane masih kon butuh duit, ojo nang dukun, nang kiai aja, dan dilihat ini kiai ini punya partai apa tidak. Nah, kalau punya partai biasanya setengah kampanye gitu. Nah, itu yang ahli ibadah. Sebab dengan ibadah itu, dengan Quran saja, wa idza qara'nal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Posisi orang yang membaca Quran ini, dia sedang diselimuti oleh Allah dari pengaruh dan angin kekufuran itu, dan yang tidak percaya kepada Allah. Maka saya berkali-kali menganjurkan kamu jangan jauh-jauh dari Quran, jangan jauh-jauh dari Quran, baca sebisa-bisanya, insya Allah selamat. Karena ada junnah, ada benteng yang membentengi kamu, di samping zikir untuk ketenangan dan kewaspadaan terhadap semua gangguan-gangguan dan fenomena-fenomena yang merusak tauhid itu. Hari ini bencana masih berlanjut. Longsor kemarin, tidak tahu di mana, Pacitan apa, di kotanya SBY itu, Pacitan. Juga di Bondowoso kemarin masih longsor. Nah, orang sudah istighosah, tapi kok tidak mandi-mandi? Ya karena seringkali saya katakan, apa yang dia minta tidak selaras dengan apa yang dia lakukan. Orang meminta supaya tidak banjir sambil membabat hutan. Nah, sambilnya ini yang bikin tidak mustajab. Akhirnya saya datang ke seorang kiai yang saya tahu beliau itu kiai ya betulan lah, yang bersih, yang mukhlis. Saya mengeluh, kiai tolong Indonesia ini didoakan, karena yang jatuh korban orang-orang kecil, dan orang kecil ini banyak orang NU atau orang Islam. Saya sungguh-sungguh minta pada beliau. Akhirnya jawabnya itu aneh. Saya ini mau saja mendoakan, tapi ada kekhawatiran pada diri saya. Kalau bencana ini dikurangi, apakah orang-orang tidak tambah sombong di muka Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bencana yang dahsyat ini belum membuat mereka sadar bahwa ini hukuman dari Allah. Apalagi seandainya dikurangi. Lalu bagaimana ya? Ya, ada waktunya saya nanti mendoakan, sekalipun tidak sekarang.
Akhirnya saya pulang tuh mikir-mikir, Indonesia ini memang aneh. Yang berdoa tidak mandi, yang doanya mandi belum mau mendoakan. Berarti keterlantaran suasana ini masih cukup panjang. Oleh karenanya hati-hati di tengah-tengah goncangan yang tadi saya sebut tauhid plus goncangan alam ini semuanya, kamu harus takarrub kepada Allah. Hati-hati bertindak di rumah, di pesantren, dan juga di kampus. Sekarang tidak ada lagi yang menjamin keamanan selain Allah. Siapa? Saya kemarin ngeri dari Jakarta naik Sriwijaya. Begitu mau landing hujan deras, kabut. Dan kabut itu sampai di tanah, itu kabut masih. Jadi kelihatannya pilot ini nggak jelas jalan ini, jalan apa runway-nya. Jadi Juwatang itu landingnya itu terus loro kabel ya pokoknya. Begitu sudah berhenti, pintunya nggak bisa dibuka. Wah, akhirnya digolek notang gawat dicoplok iku. Tak bayang no lagi nek ono apa-apa terus pintunya ndak bisa dibuka. Jadi sekarang itu ya sudah terserah pada Allah saya menjadinya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin tidak pergi. Tidak mungkin tidak keliling Indonesia karena itu tugas saya. Tidak mungkin saya tidak berangkat dari Malang ke Jakarta. Akhirnya ya Allah. Kalau naik Garuda saya baca Fatihah. Kalau naik Sriwijaya tambah sholawat. Kalau Adam Air tambah hizib nasor. Karena gawat, kan diumumkan oleh Menteri Perhubungan bahwa penerbangan di Indonesia itu tidak ada yang standar. Coba. Jadi yang senior di penerbangan kita itu bukan pilotnya tapi pesawatnya yang senior. Jadi pesawat yang sudah syekh semua itu. Jadi secara sadar atau tidak sadar kita sedang berada dalam kepungan bencana, baik bencana tauhid, bencana akhlak maupun bencana alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana salimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.